Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta didik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran daring kita, yaitu pelajaran ketiga, aku anak soleh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di tema yang ketiga, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, di halaman 26. Kita amati dan ceritakan gambar berikut. Kita lihat ada gambar seorang anak hendak berangkat sekolah. Dia izin kepada orang tuanya, mengucapkan assalamualaikum, baru dia pergi berangkat ke sekolah. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Jawabannya karena ayah dan ibu kita telah berjasa mengasuh dan memelihara kita semua. Dialah sebab perantaraan sehingga kita ada di dunia ini. Tanpa ada orang tua, ya Allah, kita tidak mungkin ada di dunia ini. Maksudnya Allah menjadikan orang tua kita sebagai perantaraan sehingga kita bisa hadir di muka bumi ini. Karena itu kita harus patuh kepada mereka. Hormat, patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan keindahan Islam. Islam senantiasa memerintahkan kita untuk berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aymainin. Yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka, karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepada aku, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Jadi orang tua sangat memiliki jasa yang besar terhadap kita semua. Ibu mengandung, memelihara kita, bapak bekerja keras, kadang juga ibu juga ikut bekerja untuk kita semua, agar kita bisa menjadi anak yang tumbuh sehat, agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Jadi sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang siswa, maka kita harus menghormati, harus belajar bagaimana tata cara menghormati kedua orang tua. Maka di buku kita ini disebutkan beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tuanya. Di situ disebutkan ada 4. 1. Patuh dan taat bila dinasihatinya. Jika dinasihati orang tua, diam. Jangan orang tua bicara juga ikut bicara, malah nanti orang tua tambah marah. Kau bilang iya insya Allah. Dinasihati diam, patuh terhadap apa yang dinasihatinya. 2. Rajin sholat dan belajar memenuhi harapannya. Jadi orang itu harus rajin sholat, karena sholat itu untuk dirinya dan berguna juga bagi orang tuanya. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Jadi membantu juga di rumah, perempuan membantu ibunya cuci piring atau yang lainnya. Laki-laki pun juga bisa cuci piring, mencuci sendiri dan yang lainnya. 4. Selalu ingat untuk mendoakan orang tua, baik orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Doanya Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani
shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Para peserta didik semuanya, di samping kita menghormati orang tua, kita juga diharuskan hormat kepada sama anggota keluarga. Misalnya hormat kepada kakak harus hormat. Apabila kakak berkata yang baik atau memerintahkan sesuatu yang baik, diikuti. Jangan suka melawan sama kakak. Kakak itu sangat sayang kepada kita, walaupun kelihatannya dia benci sama kita, sebenarnya kakak itu memiliki perhatian besar kepada kita. Sama dengan adik disayangi, jangan sampai adik dipukul atau suka dikasih menangis. Itu tidak bagus. Kakak harus menjaga adiknya. Selain itu, kita juga wajib berperilaku baik kepada paman, tante, dan yang lainnya. Jadi para peserta didik semuanya, kita harus mematuhi hal ini. Kemudian setelah hal ini, diantaranya juga disebutkan di buku ini, yaitu bagaimana kita menghormati dan mematuhi guru. Guru adalah orang yang berjasa pada kita. Yang kedua, di sekolah guru berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Karena itu, bagaimana caranya? Cara menghormati dan mematuhi guru. Pertama, saat bertemu guru, mengucapkan salam, assalamualaikum, bersalaman dengan guru, mencium tangannya misalnya. Tapi kalau di masa ini ya jelas tidak. Maksudnya untuk saat pandemi seperti ini ya cukup salam, memperlihatkan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan guru. Jangan bertemu dengan gurunya langsung sembunyi, lari, takut. Ucapkanlah salam. Atau jangan ketemu gurunya diam-diam saja, pura-pura tidak kenal. Ini tidak bagus. Saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan, menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malas dan mengeluh ketika dikasih tugas. Karena tentunya ini untuk kebaikan kita semua. Saat guru menasihati, mendengarkan dengan tulus, mentaati nasihatnya. Saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraan guru, dan sopan kepada guru. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang, tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri, berisik atau gaduh, dan memperhatikan pelajaran di sekolah. Jadi para peserta didik semuanya, ini yang kita pelajari pada sesi ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian terakhir, adapun tugas kalian adalah silahkan hafal doa kepada kedua orang tua dan artinya beserta kegiatan. Insya Allah kamu bisa di halaman 27. Itu ada 4 nomor. Silahkan dikerjakan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian semua dan semoga keberhasilan, keselamatan senantiasa menyertai kalian. Dan terakhir Ustaz sampaikan, senantiasa rajin sholat 5 waktu, karena itulah tiang agama kita. Dari kecil rajin sholat, insya Allah besar akan terbiasa. Tapi kalau dari kecil tidak terbiasa, takutnya besar nanti dia akan jauh dari sholat tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.